Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten surat kali ini saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari kolom komentar. Dari Wibu Kabut Gaming 2012. Ini yang tanya di kolom komentar ya. Wibu. Katanya gini, tanya, "Bang, pas pertama kali kita kerja di Jepang, apain aja kerjanya?" Soalnya saya bulan 4 tanggal 6 ke Jepang. 1 bulan di Senta, jobnya Tobi. Itu katanya pertanyaannya. Sebenarnya untuk yang tanya ini saya udah ada video sebelumnya ya, yang ngejelasin dulu waktu saya baru datang ke Jepang itu kerjanya ngapain aja. Udah saya bahas lagi sekarang ya. Jadi untuk yang tanya pertanyaan yang seperti ini, buat teman-teman juga nih yang masih belum tahu gitu ya. Jadi kalau kita di Jepang, pertama kita masuk di pekerjaan, pertama kita kerja di sini, itu kita disuruh bawa buku kecil. Jadi nanti si senpai-nya ngasih tahu nama alat-alatnya. Ini namanya ini kamu tulis di buku kecil itu. Buat ini ditulis. Kerjanya seperti ini ditulis. Masangnya dari ini dulu ditulis. Kegunaannya kayak gini ditulis. Seperti itu teman-teman. Jadi kita itu dikasih tahu dulu namanya, caranya, kegunaannya itu dikasih tahu dulu sama senpainya. Kalau nanti di Jepang senpainya memang ngasih tahu. Ya mudah-mudahan ngasih tahu. Dan biasanya nih ya, ini biasanya yang masuk di job Tobi. Kan kemarin juga udah saya bahas kan, kalau Tobi itu ada dua tuh, ada Tobi yang di proyek dan ada juga Tobi yang kerjaannya buat naosu, buat ngebenerin gedung. Nah, biasanya yang buat benerin gedung ini, kita baru pertama masuk bekerja itu biasanya di gudang. Jadi disuruh ngafal-ngafal dulu nama-namanya, bentuknya kayak gimana, itu di gudang. Jadi kerjanya cuman ngemuat-muat doang. Kerjanya cuman ngangkat-ngangkat doang, diangkatin, dimasukin ke mobil, gitu doang. Nah, nanti di bulan berikutnya, entah 2 bulan berikutnya itu baru disuruh kerja di lapangannya, suruh kerja di situ. Nah, kebetulan kalau saya kan bukan di benerin gedung kan. Kalau saya kan di proyek, di pembuatan. Jadi itu barang-barangnya dari si proyeknya. Kebetulan saya kan OEng ya, bukan perusahaan besar. Jadi saya ini di perusahaan kecil ngikut di perusahaan besar, seperti itu teman-teman. Untuk menambal kekurangan-kekurangan pekerjanya. Jadi seperti itu. Jadi kita begitu datang di proyek kan cuman kerja doang. Kita nggak tahu tuh dari mana itu bahan-bahannya itu datang, nggak tahu. Jadi begitu tuh datang diturunin pakai mobil yang ada kerennya, diturunin. Nah, nanti kita maku baru kita ambilin, kita maku baru itu bahasa Indonesianya dibagiin kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang baru datang, yang baru bekerja itu disuruh pengenalan dulu. Jadi nggak langsung kerja berat, nggak. Tapi ada juga yang begitu kita masuk ke perusahaan, begitu kita baru masuk bekerja, itu langsung disuruh bekerja, bener-bener bekerja, nggak dikasih tahu apa-apa. Ini namanya apa, nggak tahu. Caranya kayak gimana, nggak tahu, ada. Dan itu yang saya alamin di sini. Saya sama sekali nggak dikasih tahu. Selama 1 bulan apa 2 bulan, lupa ya. Saya nggak dikasih tahu. Dan di bulan berikutnya baru saya dikasih tahu. Dan itu pun senpai yang beda. Kebetulan kan di perusahaan saya kan, yang saya kerjain ya, itu adalah senpai. Jadi yang satunya itu nggak pernah ngasih tahu, nah yang satunya lagi itu selalu ngasih tahu dan selalu ngingetin untuk nulis di noto yang buku kecil itu ditulis. Nah, ini nih ada nih, saya tunjukin ya. Nah, ini nih, ini bekas-bekas zaman dulu nih, tuh bekas-bekas zaman dulu nih teman-teman.
Ini bekas-bekas zaman dulu saya waktu waktu baru pertama kerja. Kebetulan saya sekarang kan udah 1 tahun lebih ya di sini. Nah ini nih, ini buktinya nih. Ini saya tulis semua nih, bukan hanya nama alatnya, bukan hanya soal pekerjaan Tobi, tapi obrolan sehari-hari pun yang saya nggak tahu ini dia ngomong apa ya, saya tulis. Kayak kalimat-kalimat menyuruh, terus ya pokoknya bahasa-bahasa Jepang yang kita nggak tahu kita tulis di sini. Tadi dia ngomong apa ya, tulis. Nggak tahu nih artinya, ditulis. Nanti kalau pas QK pas istirahat kita translate. Oh ternyata artinya ini. Kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Ya udah, mudah-mudahan jawaban saya bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa jadi informasi juga buat teman-teman yang lain ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan takut karena yang saya beberkan juga belum tentu benar, belum tentu semuanya juga sama seperti yang saya ceritain. Intinya tetap semangat ya, jangan putus asa, dan selalu ingat tujuan. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.